Selamat pagi anak-anakku semuanya yang ada di rumah, khususnya anak-anakku kelas 4. Salam sehat, salam sejahtera selalu, salam sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan untuk pagi ini anak-anakku tidak ada yang absen, sehingga bisa mengikuti pembelajaran pagi ini dengan baik, dan siapkan hati dan batin anak-anak masing-masing sehingga kegiatan bisa berjalan dengan lancar ya. Anak-anakku semuanya, mari kita lanjutkan materi-materi yang kemarin. Untuk kali ini kita akan belajar tentang bangun datar ya. Bangun datar sering orang menyebutkan atau sering disebut juga bangun dua dimensi. Bangun yang mempunyai dua ukuran, yaitu ada panjang, ada lebar. Dan juga bangun datar ini biasanya hanya bisa dilihat dari samping atau dari depan ya. Kemudian bangun datar ini mempunyai sifat-sifat tertentu, contohnya bangun persegi panjang, bangun segitiga, walaupun masih banyak bangun-bangun datar yang lain ya. Kalau tahu bangun datar, anak-anak saya kira juga bisa menyebutkan. Ini salah satu contohnya aja. Garis itu juga termasuk bangun datar ya. Nah, ini salah satu contohnya adalah bangun persegi ya. Di sini ada mempunyai sifat-sifat tertentu ya. Walaupun nanti masih banyak. Nah, ini Bapak ambilkan sifat-sifat yang ada pada bangun persegi, yaitu memiliki 4 sisi sama panjang, keempat sudutnya sama besar, memiliki diagonal yang saling tegak lurus ya. Setiap diagonalnya membagi dua bagian yang sama ya. Ini. Kemudian memiliki sisi-sisi, pada bangun berikutnya adalah bangun persegi panjang, memiliki sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Nah, mempunyai sisi yang berhadapan sama panjang, memiliki 4 sisi. Setiap sudut yang dimiliki itu adalah besarnya sama, dan yang termasuk juga disebut sudutnya adalah sudut siku-siku 90 derajat. Berikutnya adalah bangun segitiga. Ini juga mempunyai beberapa ciri. Memiliki 3 sisi yang sama panjang. Tuh, kebetulan di sini adalah segitiganya segitiga sama sisi ya. Terus memiliki 3 sudut yang sama besar, memiliki 3 sumbu simetri yang berpotongan di satu titik. Nah, ya. Itu adalah beberapa contoh pada bangun datar. Untuk bangun datar yang lain masih banyak ya, anak-anak bisa mencari contoh yang lain ya. Nah, kemudian bangun datar ini pun juga kita istilahnya sama dengan kita itu tahu dengan namanya kurva. Nah, kurva jenisnya bermacam-macam ya, jenisnya bermacam-macam. Nah, contohnya kurva tertutup. Nah, jadi ini kurva tertutup. Ada juga kurva tidak tertutup, atau kurva terbuka ya. Tidak tertutup atau terbuka. Kemudian kurva tidak tertutup sederhana, dan kurva tidak tertutup tidak sederhana. Nah, macamnya ini ya. Kurva tertutup sederhana, kurva tidak tertutup sederhana. Ini ada banyak
hal yang dikatakan jenis-jenisnya kurva itu anak-anak juga bisa membuat contoh ya. Ini salah satu contohnya ini ya. Nah ini adalah kurva tertutup, kurva garis yang ujung-ujungnya semuanya tertutup. Nah ini ya. Kemudian ada contoh kurva tidak tertutup. Nah tidak tertutup itu ya. Nah ini juga tidak tertutup, ujung-ujungnya saling membuka. Kemudian kurva tidak tertutup sederhana. Ini kayak apa ini sederhananya? Ujungnya tidak saling ketemu. Sederhana. Yang sederhana itu kayak apa? Nah itu ya. Nah, ternyata di bagian-bagian lain tidak ada yang ketemu. Itu namanya dikatakan kurva tidak tertutup sederhana. Kemudian ada kurva tidak tertutup tidak sederhana. Nah, ini salah satu contohnya. Nah ini ya. Tidak tertutup, kedua ujungnya tidak sama, tetapi ada tidak saling ketemu, ada bagian yang ketemu. Nah, kemudian ada yang lain dan banyak. Saya kira anak-anak bisa membuat contoh-contoh yang lainnya. Kemudian kurva tertutup sederhana. Nah ini tertutup sederhana. Nah, ya. Dan sekali buatnya juga gampang. Nah itu juga gampang buatnya. Tapi sederhana. Kemudian ada kurva tidak tertutup sederhana. Tidak tertutup. Kurva tertutup tidak sederhana, maaf. Kurva tertutup tidak sederhana. Ada kurva tertutup sederhana. Ada kurva tertutup tidak sederhana. Itu ya. Ini ada beberapa contohnya ya. Jadi itu anak-anak untuk bagi termasuk bangun datar semuanya ini ya. Nah, padahal kurva di situ bisa ada yang dibentuk dengan menggunakan garis lurus ataupun garis lengkung. Nah, contohnya kalau pada garis-garis lurus misalnya kurva ya kayak tadi itu persegi panjang, itu kurva-kurva yang termasuk dibentuk oleh garis-garis lurus. Jadi kurva tertutup sederhana yang dibentuk dari garis-garis lurus dan disebut juga segi banyak atau poligon ya. Itu segitiga dan segi 4 juga termasuk segi banyak jika dibentuk dari juga dibentuk dari garis-garis lurus. Nah itu ya, poligon. Jadi dapat didefinisikan bahwa segi banyak atau poligon adalah kurva tertutup sederhana yang dibentuk dari garis-garis lurus. Nah, ini ya. Macam-macam segi banyak. Nah, ini ya. Contohnya ada segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, segi 7, segi 8 dan seterusnya, masih banyak lagi ya. Ada istilahnya pentagon, hektagon, heptagon, oktagon, nonagon, dasagon. Nah itu ya, kalau dasa itu 10. Nah ini salah satu contohnya ya. Nah ini adalah segitiganya. Nah segitiga yang terbentuk ini adalah juga termasuk segi banyak ini ya. Kemudian ini yang segi 4, nah sudutnya ada 4 semuanya. Kemudian ada segi 5, sudutnya ada 5, nah sisinya ada 5. Kemudian segi 6, nah semua ada sisinya ada 6. Terus segi 7, nah itu ya, segi 8, segi 9 dan seterusnya. Nah itu sesuai dengan namanya ya. Jadi untuk selanjutnya tentang
bangun datar ini anak-anakku juga bisa mencari contoh sendiri, bisa memahami. Saya kira itu akan lebih anak-anak menguasai materinya. Dan untuk materi-materi yang ada pada bangun datar, khususnya kurva, nah ini anak-anak bisa membuat contoh sendiri ya. Jadi ini anak-anakku ya, materi yang pagi ini bisa Pak Prap sampaikan. Mudah-mudahan anak-anakku paham tentang kurva ya, intinya tentang belajar kita kurva ya. Itu ya. Karena bangun datar itu termasuk kurva masuk bangun datar ya. Itu anak-anakku semuanya, selamat bertugas, selamat belajar, Tuhan memberkati.